Rahasia channel YouTube bisa bertahan lama. Di sini gue akan memberikan 10 tips bagaimana kita channel YouTube-nya bisa bertahan lama. Yang pertama adalah kita memahami cara kerja algoritma. Jadi kenapa kita harus bisa paham tujuannya agar kita tahu kemana video kita itu disebarkan oleh YouTube. Caranya gampang, teman-teman pahami cara kerjanya gini. Ketika kita mengupload video, kita harus tahu nih, video kita itu disebar melalui apa? Melalui penelusuran di YouTube kah? Rekomendasi kah? Atau kita sebar lewat link ke sosial media lain. Nah, 3 itu penting sekali teman-teman. Kita bisa memahaminya, kita bisa melihatnya melalui dashboard channel YouTube atau dashboard YouTube Studio. Nah, itu bisa kita cek. Yang paling penting di sini adalah 2 sumber yang paling penting. Penelusuran YouTube dan juga rekomendasi. Itu yang paling penting. Seberapa bagus video kita disebarkan tergantung dari nilai CTR-nya. Atau dari thumbnail-nya juga dinilai dan durasi tonton rata-ratanya. Itu yang penting. Kalau ini sudah memenuhi dan durasi tonton rata-ratanya sangat tinggi sekali, otomatis video kita akan disebarkan lebih banyak ke penonton. Bisa jadi rekomendasi, bisa. Dari penelusuran bisa, tapi untuk channel baru biasanya mendapatkan dari rekomendasi video. Yang kedua adalah analisa. Kita menganalisa setiap bulan, setiap minggu, atau setiap berapa hari sekali di dashboard channel YouTube Studio. Kenapa menganalisa itu penting? Karena kita bisa memahami seberapa growth kah channel YouTube kita, performanya. Karena kalau kita cuman hanya melihat, hanya tidak ada perkembangan, itu berarti channel YouTube kita tidak ada progres. Dan mungkin bisa dibilang usaha kita mengupload setiap hari, ya, setiap 2 minggu sekali mungkin, atau mungkin setiap seminggu 3 kali, itu menjadi sia-sia. Evaluasinya gini, ketika analisa kita atau angka yang ditampilkan di dashboard itu menurun, itu berarti ada yang salah di konten kita. Kalau angka yang ditampilkan itu naik, hijau warnanya, berarti konten yang kita buat, konten yang kita produksi itu ada hasilnya dan penonton itu suka. Cara paling gampangnya adalah kita lihat dulu nih, setiap video kita berapa durasi tonton rata-ratanya. Ketika durasi tonton rata-ratanya sangat tinggi, misalnya 50% dari durasi video sepenuhnya atau 20%, tapi kalau misalnya cuman 5% atau 10%, itu berarti PR buat kita. Bagaimana kita meningkatkan durasi tonton video kita itu? Solusinya adalah kita harus tahu storytelling yang baik, penyampaian ide konten, dan juga cara komunikasinya. Itu teman-teman harus upgrade juga. Jadi kalau konten itu bukan hanya kita fokus memahami algoritma, tapi komunikasi dan penyampaian dari storytelling itu juga sangat penting. Yang ketiga adalah pelajari hal baru. Dunia YouTube itu selalu update dengan beberapa kebijakan komunitas mereka. Caranya adalah kita harus pantau berita dulu teman-teman. Memahami berita yang muncul oleh YouTube. Ya, pasti entah itu dari persyaratan monetisasi, kebijakan, dan lain sebagainya. Setiap bulannya YouTube mengupdate kebijakan-kebijakan tersebut. Tujuannya adalah memudahkan kita sebagai kreator. Kalau teman-teman tidak paham bagaimana memahami kebijakan itu, teman-teman bisa bertanya langsung ke pakar YouTube di bantuan komunitas. Nanti akan gue buatkan video khusus bagaimana kita membaca kebijakan YouTube dan bagaimana kita langsung bertanya kepada pakar YouTube-nya. Memahami hal baru bukan hanya dalam bidang algoritma saja, tapi kita harus juga bisa mengupgrade story dan skill kita, teman-teman. Storytelling dan skill kita, skill editing kita, skill public speaking kita, dan skill penyampaian suatu konten kita. Maksudnya gini, kalau kita bisa paham bagaimana menyampaikan sesuatu itu yang rumit menjadi sederhana, itu berarti kita sudah bisa bagaimana mengajarkan orang lain. Kunci di situ teman-teman. Sebagai kreator itu kita harus bisa menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Kenapa? Karena penonton itu biasanya bukan orang-orang yang memang sudah paham. Penonton yang nonton video YouTube kebanyakannya orang awam atau orang-orang yang mungkin nggak terlalu paham suatu bidang, tapi dia ingin mempelajari bidang tersebut. Jadi, seorang kreator harus bisa menyampaikan sesuatu yang
susah dipahamin menjadi sesuatu yang sederhana. Bangun personal branding, ini penting sekali. Ketika kita sudah berhasil menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipahami orang lain atau yang sangat susah, kita menyampaikan dengan sederhana, otomatis kita akan dikenal oleh orang lain dan menghasilkan sebuah nama atau branding. Ya, intinya itu kita dengan banyak orang lah ya, itu intinya. Membangun branding itu sangat mudah sekali. Yang pertama teman-teman, apa yang bisa teman-teman kasih ke penonton? Misalnya, kita paham skill kita nih. Skill kita fotografi misalnya. Nah, kita kasih nih tutorialnya ke penonton kita. Otomatis nanti penonton kita bakal paham nih. Oh, ini orang bisa fotografi dan dia bakal subscribe channel kita. Jadi tujuannya branding itu adalah apa yang kita bisa berikan. Bukan hanya fotografi, banyak di bidang lain. Ya, intinya adalah skill yang teman-teman punya. Kita buatkan videonya, kita upload ke YouTube atau ke sosial media lainnya, jadilah sebuah branding. Jadi itu teman-teman yang disebut branding ya. Nah, saranku adalah buatlah konten yang memang ada edukasinya, jangan hanya konten hiburan, konten hanya reaction dan lain sebagainya. Karena penonton tuh tahu teman-teman, kalau hiburan, kalau udah bosen atau mungkin ya udah nggak suka lagi, dia bakal tinggalin. Kalau channel edukasi, ya entah dia bikin tutorial fotografi misalnya, dia bikin tutorial cara edit video atau editor, ya bisa. Dan teman-teman yang nonton video gue juga pasti di 2 tahun kemudian pasti nonton lagi. Kenapa? Karena kalau edukasi itu ilmunya nggak bakal mati teman-teman. Kalau hiburan, kalau orang udah bosan, dia bakal skip. Ya, jadi teman-teman kalau mau bikin hiburan boleh, tapi teman-teman kalau konten hiburan, pahami dulu algoritmanya. Karena setiap waktu itu dia nggak tahan lama kalau hiburan. Channel game pun sama. Misalnya kalau orang udah bosan, dia bakal skip. Makanya sekarang kalau teman-teman tahu, gue fokus memberikan cara-cara seperti ini agar teman-teman bisa nonton di 2 tahun kemudian, di 3 tahun kemudian. Karena edukasi itu nggak akan pernah mati. Fokus ke value-nya. Setiap video yang kita buat harus ada value yang kita berikan atau benefit, bukan hanya views. Teman-teman memberikan video ke penonton, harus ada yang teman-teman berikan juga. Jangan kita hanya mengharapkan views, entah itu 100 views, entah mungkin 50 dan sebagainya. Misalnya gini, kita punya subscriber sedikit ya, misalnya cuma 20 subscriber, tapi yang nonton hampir setengah dari jumlah subscriber kita. Itu bagus teman-teman, karena gue pernah ngalamin, gue punya channel YouTube, subscribernya banyak, tapi kalau gue upload video baru itu sepi. Nah, ini pertanyaannya sangat sederhana. Berarti kan subscriber gue pasif kan? Lu semua yang nonton video ini harus bisa memberikan value yang lebih. Kalau kita mau ditonton sama orang, bukan berarti kita harus promosi, bukan kita harus sub di grup Facebook ya. Kalau promosi iklan tuh oke lah, nggak masalah. Tapi kita juga harus memberikan value yang lebih. Bagaimana kita memberikan sebuah value yang lebih kepada penonton? Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita memberikan hal-hal yang sangat maksimal semuanya, konten kita bagus, editingnya mungkin, atau storytellingnya, penonton bakal subscribe. Nah teman-teman semuanya, jangan kebanyakan minta subscribe juga ya. Jadi gini, orang bakal subscribe dengan sendirinya kalau dia tahu value yang diberikan kepada dirinya. Maksudnya gini, kreator yang bikin video, atau misalnya gue nih bikin video, terus gue begini, kayak gini nih, kan orang-orang nonton, jadi tahu ilmu yang gue berikan. Nah, teman-teman juga harus seperti itu. Buat konten yang emang ada manfaatnya ke penonton, entah skill yang didapatkan atau hiburan itu boleh. Jadi jangan hanya bikin konten sekedar rekam, terus upload, terus berharap view-nya meledak. Ya kalau lu udah punya channel besar, nama besar kayak artis sih oke, nggak masalah. Tapi kalau baru pemula, teman-teman berikan apa yang kita pantas, apa yang kita kasih ke kreator tuh yang ke penonton tuh yang maksimal. Kalau misalnya artis-artis itu bikin video harian mereka bisa bagus, itu pernah gue bahas di video sebelumnya. Tapi gue akan bahas sedikit. Jadi artis itu bisa bikin video mereka meledak di YouTube.
bahkan cuman video sepele doang kok bisa meledak. Jadi jawabannya ada di editingnya. Ketika editing mereka itu bagus, penonton nggak bakal bosan, ya kan? Tapi suatu saat pasti video mereka akan tenggelam juga, karena kan dia kan hiburan juga kayak vlog gitu. Pasti walaupun editingnya bagus, dia tetap ada inovasinya. Nah, jadi teman-teman jangan hanya upload, tetap berinovasi juga. Optimasi SEO, judul, thumbnail, dan juga deskripsi. Kenapa penting sekali? 3 hal ini adalah komponen. Bukan hanya ini sih, tapi banyak. Tapi gue akan bahas dari judul dulu. Buatlah judul yang membuat penonton penasaran. Tapi jangan nipu ya. Maksudnya gini, misalnya kita konten cara menaikkan subscriber. Oh benar, bagus. Tapi bisa kita edit gak? Bisa, misalnya. Selama 30 hari subscriber bisa naik 200. Nah itu bisa. Atau 3 bulan tembus 1000 subscriber, itu bisa teman-teman. Asalkan jangan nipu. Jangan kita bikin konten gini, cara menaikkan subscriber selama 3 bulan, gila gini. Selama 3 bulan berhasil menaikkan 1000 subscriber, tapi ujung-ujungnya kita jual kelas atau jual jasa beli subscriber, itu nggak boleh, itu nipu namanya. Itu dari judul buat yang menarik. Yang kedua, thumbnail. Nah ini thumbnailnya yang gue perhatiin banyak loh. Bahkan ada beberapa kreator-kreator besar, dia bikin thumbnail kadang nipu orang. Buatlah thumbnail yang berdasarkan isi video kita. Walaupun kata-katanya beda, tapi kita harus sama. Dan jangan sama dengan judul tulisannya. Orang kalau dia udah baca judul, terus di thumbnailnya tulisannya sama, itu jangan seperti itu. Kenapa? Karena dia udah tahu, udah baca judul, thumbnailnya sama, ya udah, jadi enggak menarik gitu pasti. Buatlah thumbnail dan judul itu beda, maksudnya dari tulisannya ya, dan konsepnya juga harus berbeda. Dan harus sama dengan isi videonya. Kalau bikin thumbnail isinya berbeda, ya orang bakal ketipu. Dapat views gak? Dapat, tapi kasihan orang. Ya, buatlah itu dengan baik. Tiga ini penting sekali. Yang terakhir, deskripsinya. Deskripsi video itu sangat penting sekali. Kenapa gue bilang penting? Karena ini memengaruhi isi video kita. Ya, teman-teman harus buat deskripsi yang sama dengan isi kontennya. Jangan hanya sekedar nulis terus teman-teman copy ke AI terus bikin, enggak. Harus sesuai. Karena kalau kita nggak sesuai, kita mungkin orang bakal ini nggak sesuai nih, sih bohong nih, pasti gitu. Ingat teman-teman, seorang kreator yang sukses itu harus bisa membuat konten yang memberikan manfaat ke penonton dan juga isinya itu sesuai dengan judulnya, thumbnailnya, dan deskripsinya. Gunakan data. Ya, ini penting sekali, data. Datanya apa? Kata kunci di penelusuran. Sebenarnya ini agak sedikit buat naikin video kita. Kalau konten jangan hanya berdasarkan feeling atau tebak-tebakan. Kita bukan lagi main kuis tebak-tebakan. Menggunakan data yang ada atau historical data yang sebelumnya itu penting sekali. Teman-teman bisa cek di Google Analytics. Ya, yaitu teman-teman pasti yang punya website atau yang punya blog tahu Google Analytics itu apa. Seorang kreator nggak harus pakai Google Analytics, tapi kalau teman-teman mau pakai Google Analytics, boleh. Cukup dengan penelusuran di YouTube. Atau, kecuali kalau ada uang lebih, bisa langganan aplikasi lain. Misalnya TabBuddy, TechSEO itu bisa. Dan teman-teman bisa cari aplikasi-aplikasi untuk meriset data tersebut. Ada di Play Store dan di App Store juga banyak. Kenapa gue bilang harus menggunakan data? Karena data ini penting agar kita bisa tahu nih ke depannya channel kita mau diapakan. Kalau kita hanya berdasarkan feeling, kita berdasarkan kemauan kita sendiri, ya nggak masalah sih. Tapi kita harus pakai juga datanya. Jangan kita hanya independen gitu loh. Kita bikin konten berdasarkan kemauan kita, berdasarkan ya udahlah terserah gue gitu, konsepnya seperti ini. Ya oke, nggak masalah, tapi kita harus ada datanya juga ada. Jadi nanti datanya akan dimasukkan ke dalam tag di mana di YouTube. Itu penting sekali.
Kalau kita buka di YouTube Studio, itu ada tag di bagian bawah, nah itu kita isi. Kenapa mengisi tag penting? Tujuannya untuk menaikkan video kita, teman-teman. Jadi, jangan meremehkan suatu data ya. Dan teman-teman harus selalu update. Karena data ini selalu berubah setiap harinya. Karena sesuai orang buat nyari video tersebut. Kalau kita bikin konten yang nggak ada, yang orang-orang nggak mau nyari, ya kita nggak bakal bisa naik videonya gitu, teman-teman. Kecuali kita udah punya nama besar, subscriber kita udah 1 juta, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau kita baru naik, baru mau viral, ya kita harus berdasarkan data, jangan berdasarkan kemauan kita sendiri. Upload menggunakan strategi, bukan hanya konsisten. Penting sekali, ketika kita mengupload video, harus ada yang kita analisa dulu, harus ada strategi dan jadwal yang kita buat. Mau upload video, kita harus tahu jam ramenya orang buka YouTube atau buka sosmed. Jam berapa, Bang? Pagi. Tergantung hari ya. Kalau hari kerja, Senin sampai Jumat, mungkin saran gue sore atau malam. Atau kalau siang sih orang kayaknya masih istirahat, tapi kurang maksimal lah ya. Bisa uploadnya itu sore kalau jam hari kerja. Misalnya Senin sampai Jumat kan orang kerja tuh. Sore misalnya jam 4 sampai jam 5. Kalau agak maleman dari jam 7, jam 19 atau jam 7 malam sampai mungkin jam 8 tuh bisa. Atau jam 6 sore bisa. Intinya teman-teman harus riset. Karena orang itu kita harus tahu juga. Jangan kita ngupload video jam 12 malam, ya sepi, nggak nonton. Ya, harus update. Jangan hanya upload. Kalau cuma ngupload, ya semuanya juga bisa ngupload konten. Tapi kita bisa nggak memaksimalkan views yang akan kita dapatkan. Kalau kita sudah paham bagaimana mengupload video dengan benar, bagaimana kita memanfaatkan jam-jam tersebut untuk mengupload video, kita bakal dapat hasil yang maksimal juga. Bagaimana itu kita bisa tahu hasil maksimal? Biasanya viewsnya akan meledak. Ya, karena orang bukannya barengan, konten itu bakal disebar. Karena gini, analoginya kan algoritma itu bukan orang yang mencari video kita, tapi video kita yang akan mencari penonton. Jadi kuncinya di apa? Judul dan thumbnail. Yang tadi poin sebelumnya udah gue jelaskan. Jadi teman-teman harus paham dulu. Orang tuh buka YouTube tuh kapan yang paling banyak orangnya? Kan nggak mungkin kita ngupload jam 11 malam. Orang nggak ada yang nonton. Ya ada sih, tapi kan nggak seramai jam 5 sore. Nah, teman-teman harus selalu update kapan waktu terbaik. Dan waktu terbaik juga ditentukan oleh konten yang mau kita bahas. Interaksi kepada penonton. Anggap penonton itu atau subscriber depan kita. Jangan hanya kita ngupload video, tapi nggak ada interaksinya, nggak ada hubungan emosionalnya. Kalau kita berhasil membuat hubungan emosional kepada penonton, otomatis dia bakal loyal. Pastinya dia bakal nonton video kita yang terbaru. Dia pastinya akan like terus video kita. Dia akan support kita. Jadi teman-teman, buatlah loyalitas yang baik. Kreator itu nggak hanya ngupload, analisa, pahami algoritma. Bukan. Harus ada hubungan emosionalnya. Teman-teman kalau mau lebih lanjut, bisa baca buku tentang hal ini ya. Atau teman-teman nonton di YouTube. Nanti akan gue buatkan video khusus, tapi gue harus riset. Karena ini berdasarkan sudut pandang psikologi teman-teman ya. Psikologi manusia. Ini harus riset dulu. Karena gue itu sebelum bikin konten, riset terlebih dahulu. Nah, teman-teman atau lu semua nonton video ini harus riset. Tujuan meriset itu memaksimalkan apa yang ingin kita sampaikan ke penonton. Jangan hanya berdasarkan ChatGPT. Apakah tidak boleh menggunakan ChatGPT? Jawabannya boleh. Itu sebagai penunjang alat. Kalau selebihnya, riset. Ingat, kreator itu nggak bakal diganti. Dunia kreator itu ada AI, penunjang ya, bukan menggantikan. Karena yang kita bangun itu emosional. AI itu nggak bisa bikin hubungan emosional, nggak ada. Hanya manusia yang butuh interaksi, yang butuh cara ngobrol biasa gitu manusia. Kalau AI itu dia kan robot ya, dia cuma bisa mengulang.
teman-teman semuanya yang nganggap bahwasannya kreator itu akan digantikan kalau kita nggak bisa skillnya. Kalau kita memberikan yang terbaik, ya kita kasih sesuatu yang terbaik, kita bangun emosional yang terbaik, otomatis kita akan growth channelnya, dan pertumbuhan di channel kita itu akan sangat cepat. Konsisten. Beberapa poin yang gue sampaikan terakhir adalah konsisten. Jangan hanya kita ngupload doang, tapi harus analisa. Dan teman-teman, beberapa dari kita mungkin ngeluh ya, bang, gua udah analisa, sudah upgrade skill dan lain sebagainya, tapi kenapa masih stuck gitu. Dan ini gue pernah ngalamin. Dan intinya adalah skill yang kita pakai sekarang mungkin akan naik. Ya intinya teman-teman jangan berhenti aja, karena kalau kita kreator cuman baru sebulan, baru 3 bulan udah ngeluh, ya susah. Growth terus. Dan kalau teman-teman tahu, gue bikin channel ini udah setahun lebih, tapi ya gini-gini aja, bukan berarti gue malas, karena gue ingin membangun penonton yang loyal. Dan teman-teman kalau lu semua nonton video ini tahu kenapa channel ini tuh nggak ada video short ya, karena gue mau fokus memberikan ilmu yang lebih dalam dengan video-video panjang yang gue buat. Nah, teman-teman bisa tiru strategi ini, tapi dampaknya adalah kita jadi sepi channelnya karena nggak ada short. Short itu kan buat naikin, dan gue tuh maunya bikin orang yang loyal, ya bukan penonton yang cuma sekilas doang. Itu adalah beberapa poin penting yang gue sampaikan, dan teman-teman yang nonton sampai akhir cukup laksanakan dan jangan kebanyakan nunggu nanti.